Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awali ma fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati muhda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para alim ulama yang kita muliakan, pengurus DKM, panitia pelaksana, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati lahirnya manusia besar yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, dialah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti dia kiamah kita semua akan berkat dan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu mohon maaf, saya agak telat karena memang acara saya dari pagi belum istirahat, jadi maraton. Baik, kita lanjut aja. Hari ini kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ada peribahasa ngomongnya gini, kita ngajinya santai aja ya, biar jadi dapat. Ada peribahasa mana anak muda gini, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah lihat, tahu-tahu dengan. Aneh nggak gitu? Ketemu belum, ngelihat belum, tahu-tahu demen, aneh nggak? Pernah ketemu Nabi? Pernah ngelihat Nabi? Oh bisa cinta? Bapak Ibu jangan cinta sama nama Muhammad, bukan satu, ribuan bahkan jutaan. Kalau cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad bukan jengkol. Lah Muhammad doang. Ini inti maulid. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, saya belum pernah melihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Cara sederhana kalau kita belum pernah ketemu, pelajarin riwayat hidupnya. Riwayat hidup yang mana? Yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab rawi. Men sayangnya kita ini di Betawi, sama rawi pada hafal, ngerti mah kagak. Ngaku dah. Mencari kira paham mah, pakai sedih-sedih ya Nabi. Padahal di belakang malaikat katain lebih. Bagaimana kita tahu cinta Nabi kalau kita gak kenal Nabi? Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi? Nabi? Itu yang jawab Nabi Adam berarti baca rawi gak ngerti. Gak usah koes, sudah kelihatan. Coba lihat dalam kitab Surah Al-An'am halaman 15. Itu ada hadis Nabi, kata Nabi, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakum ka'adam bi'arbaini am. Kata Nabi, aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi rawi yang paling tipis, Azab, bab muqaddimah. Itu ada kalimat fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Muhammad dulu apa Nabi Adam? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Tadi udah Adam. Belum tahu. Udah berapa tahun maulid? Ini pelajaran dasar. Makanya malam ini saya mau mengenali Nabi pakai rawi aja. Biar pulang maulid ada asarnya, ada bekasnya. Dalam hal lain namanya hak majlis. Hak majlis ini apa? Maulid Nabi. Cerita tentang Nabi. Dulu hak dulu kita pakai. Bagaimana ceritanya? Begitu Allah ciptakan nur Nabi, baru yang lain tuh. Surga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, jasadnya udah ada, rohnya belum ditiup. Lihat lagi Surah Al-An'am. Ini proses penciptaan Nabi secara nuri. Begitu Nabi Adam sudah ada, lihat Surah Al-An'am halaman 18.
Apa katanya? Usmintinatihim min magani qabrihim. Allah perintahkan kepada Jibril turun ke dunia. Cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin dunia segini luasnya. Jibril suruh nyari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Turun Jibril dicari itu tanah. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya kita sholat di Ka'bah. Makanya kalau orang tanya jawaban begitu. Kenapa sholat di Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang kan gak ada yang jawab, asal mengampok. Nggak perlu apa-apa. Emang dari soalnya emang nggak perlu. Itu mau ngajak Quran bukan jawab. Diambil itu tanah oleh Jibril, semua toba bilas, dibawa tawa dulu. Setelah dibawa tawa, bawa salah di bahari Tasnim, dicuci itu tanah di sungai Tasnim yang ada di dalam surga. Begitu dicuci oleh Jibril, itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Asalnya tanah menjadi. Kenapa sih harus berubah? Saya ulang-ulang. Karena ini sebanyak orang salah kaprah. Di mana salah kaprahnya? Katanya Nabi basarun lakan basar. Saya manusia bukan seperti manusia, tapi Nabi katanya nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Lagi mana sih? Kalau Nabi cahaya di atas cahaya, Nabi itu malaikat. Makanya ngaji ini udah tuntas dikawinnya. Ya. Begitu tanah dicuci oleh Jibril, berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Begitu menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah. Di tengah perjalanan kata Sarabana, wa uriqo. Itu cahaya keringetan. Netes keringetnya, Allah langsung katakan, kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya itu bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca selawat itu. Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Asqal. Adakah itu dari Zainal Anbiya? Ada? Artinya apa? Pokoknya Zainal dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan nur yang 2000 tahun yang lalu dengan nur yang asalnya cahaya tanah. Dijadikan dua cahaya ini yang kita sering baca rawi namanya nurun ala nurin, cahaya ketemu cahaya nurilah dengan cahaya dari tanah, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apa? Begitu cahaya ini jadi satu, lihat rawi ini bang. Wa tusabbihullah ta'ala dzalika nur wa tusabbihul malaikata binas. Begitu cahaya ini jadi satu, itu cahaya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa tusabbihul malaikata bitasbih. Malaikat ikut tasbih. Begitu malaikat dengan nur Nabi Muhammad lagi tasbih, Allah stop. Allah kumpuli seluruh malaikat yang ada di bumi dan yang ada di atas. Buat apa? Allah ingin memperkenalkan nur yang mulia ini. Lihat lagi Bang. Wa arada fahruhu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa jalul asfiya wa akramul habaib. Allahumma pada ngaji rawi apa kata sih? Ngaji rawi, kita ngaji rawi ya. Kata Allah, hada sayyidul anbiya. Mereka, ini cikal bakal pimpinan para nabi. Wa ajalul asfiya, 2000 tahun yang lalu kata Allah saya tentukan, wa akramul habaib, dialah makhluk yang paling dicintai di antara makhluk yang dicintai. Malaikat penasaran. Begitu diperkenalkan nur Nabi Muhammad, malaikat penasaran. Qila wa Adam, lihat rawi di bawah.
Kata malaikat, ya Allah, kira-kira Nur ini Nabi Adam. Qala Adamu unilu alal marad, bukan. Singkat cerita, kila wa Ibrahim, apa dia Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim nantinya nggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena dalam tubuh Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah langsung berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api adem, selamatin Nabi Ibrahim. Makanya ayat ini boleh diamalin, terutama yang dekat kompor. Jadi begitu kompor, baca ini ayat. Nah, Ibrahim ganti nama kita. Nama kita Udin. Ya narukuni bardan wassalaman ala Udin. Pegang tuh kompor yang nyala, insya Allah hangus. Barulah nur Nabi wa wada'ati sahih ada. Ditaruh di budak Adam. Begitu ditaruh di budak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Ketika para malaikat sujud, Allah katakan, Allah yudhi'a illa bi arhamit tahira. Jibril, jangan kau pindahkan nur Muhammad ini kecuali ke rahim-rahim yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pindahnya nur Nabi itu yang pindahin malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Awas. Awas. Hati-hati nih. Nabi itu bukan dilahirkan seperti manusia. Makanya wawa doa dipindahin. Nanti kita betul. Ada nggak manusia lahir langsung sujud kecuali Nabi dan Nabi kita Muhammad? Ini ceritanya panjang. Itu semua ada dalam kitab Rawi. Kenapa bisa begitu? Baik. Pindahlah nur Nabi, singkat cerita. Saya nggak pindah itu dari Adam, Iblis, Nuh. Kepanjangan ceritanya. Kalau Bapak Ibu masih penasaran ceritanya, saya bacain bait syairnya. Ntar digali sendiri di rumah. Surah Al-An'am halaman 19. Tanaqalta bi asla bi arbabi sudadi kaza samsu bi amratiha tatanaqalu wasirta sariyan fi butunin tasyarafat dan seterusnya. Singkat cerita, sampailah kepada ayahnya Abdullah. Bapak Ibu, kenapa sih Abdullah sebagai bapaknya Nabi, kok bukan yang lain? Si Udin ya, si Ucok ya. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Apa sih kelebihan Abdullah? Kalau Abdullah gak punya kelebihan, gak mungkin jadi bapaknya Nabi. Pertanyaan saya sudah, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Ayo, siapa yang berani jawab? Kenapa Allah? Berapa tahun Maulid? Ini pengenalan dasar tentang Nabi. Gak mungkin Allah asal pilih Abdullah kalau Abdullah gak punya kelebihan. Karena ibarat mutiara, Rasulullah itu mutiara paling mahal. Kalau mutiara paling mahal pasti naruhnya di tempat istimewa. Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madari di Su'ud. Karena Abdullah pada usia 20 tahun sudah punya gelar namanya Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak. Masih muda, ilmu banyak, akhlak tinggi. Ada di Gandaria itu? Ada? Keluar baru jadi ustaz aja kagak disuruh jadi imam terawih ngambek ya. Terawih pakai pindah ya. Ada mana begitu? Baru pulang haji kagak dipanggil Pak Haji kagak nengok. Ini Allah orangnya ganteng, akhlaknya mulia. Kenapa Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi, kok bukan yang lain? Kata rawi, karena Aminah itu punya gelar Aminah Sifah. Apa itu sifat bersih? Maksudnya Allah pelihara dari mulai nenek moyangnya Aminah sampai dengan Aminah belum pernah terkena perzina. Jangankan zina, kata Syekh Nawawi, dicolek laki-laki yang bukan muhrim aja belum pernah. Saking bersihnya. Kayak anak perawan sini gitu. Anak perawan sini alhamdulillah kata panitia, alhamdulillah bisa anak perawannya belum pernah dicolek laki, belum pernah. Cuman kalau dibukain ada sering. Itu mah namanya makan cendol nggak pakai kelapa, belum cendol punya bapak itu mah. Saya kasih cerita hamil, lama 9 bulan. Ya. Saya cerita lahir aja, biar cepetan, karena udah ada malam. Pulang saya jauh Depok. Saya pulang jauh Depok.
Asli saya Jaten, karena tinggalnya di Depok. Lahirnya. Lihat lagi Pak. Fahdadal arsu abdisara wasdadal kursi haimata wa waqara waqtara bis samawati anwara wa qajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah subhanallah. Begitu Nabi mau lahir, perhatian ini luar biasa Rasulullah. Makanya bagaimana tidak cinta kita pada Rasul. Fahtazal arsy wabtisara. Ars goyang segoyang-goyangnya karena ngasih tahu alam bahwa akan lahir Nabi akhir zaman. Dan dia luar biasa dan tidak pernah terjadi sepanjang masa. Wamtalatis samawati anwar. Langit ngeluarin cahaya. Pernah lihat? Yang ngeluarin cahaya apa? Matahari. Pernah langit ngeluarin cahaya. Hanya sekali-kalinya menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Malaikat terbagi 3 kelompok. Yang satu tahlil, yang satu tahmid dan istighfar. Lahirlah baginda Nabi kita Muhammad. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah cinta kepada Nabi? Apa yang manfaatnya? Oh, kata ulama, man asal atau apa? Ati Allah wa ati Rasul. Bukankah Ustaz man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Siapa yang cinta kepadaku pasti bersamaku di dalam surga. Oh, jangan salah. Tetap aja kaidahnya atiullah wa atiur Rasul. Taat sama Allah dulu baru taat sama. Jangan dibalik. Anak sekarang banyak kan dibalik. Taat sama Rasul kagak taat sama Allah. Padahal Allah Rasulullah yang punya Allah. Emang ada Ustaz orang yang taat sama Rasul kagak taat sama Allah? Banyak. Contohnya tuh yang pada baca rawi sampai jam 4 subuh salat subuh kagak. Ada kayak gitu. Baca rawi rajin kok sampai jam 4 subuh salat subuh kagak. Itu model mana? Benar. Padahal dia tahu awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Yang pertama dikoreksi di hari kiamat sholat. Kenapa sholat? Karena bunyian Islam ala khamsin. Islam itu bisa dipegang karena 5. Ibarat mic ini saya bisa pegang karena 5 jari. Benar? Kenceng nggak kalau saya pegang 5 jari? Kenceng. Ibarat rukun Islam gimana? Ustaz, saya ke haji, nggak punya duit, bukan nggak pengen haji. Umat kagak punya duit, jadi nggak haji. Lepas atuh, masih bisa pegang amin? Bisa. Ustaz, saya nggak zakat, bukan nggak mau, kagak punya duit. Jadi saya nggak bisa zakat. Oh, nggak apa-apa, lepas lagi atuh, masih bisa pegang amin? Bisa, masih kencang. Ustaz, saya bukan gak puasa, lagi dalam perjalanan atau sakit kagak sembuh-sembuh. Jadi saya kagak puasa. Oh, gak apa-apa, lepas lagi atuh. Masih bisa pegang? Coba kira-kira lepas sholat, coba lepas aja. Kalau sholatnya saya tinggal, jatuh nih. Kuncinya di sholat. Kenapa? Karena ini kata Nabi awal ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah sholat. Cuman sayangnya Nabi ngomong begini. Ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Ntar banyak orang sholat hakikatnya kagak sholat. Sholatnya jungkang-jungking doang. Mohon maaf. Ini yang hadir di sini saya lihat sampai keluar beberapa jamaah tuh. Semuanya sholat, saya yakin sholat udah. Bener mah belum tentu. Kalau udah sholat mah udah. Bener mah belum tentu. Kalau Ustaz so tahu, ayo kita coba. Bener mah enggak? Sebelum sholat kita kan wajib wudu ya. Bener. Arti wudu apa?
Bersuci, kebersihan, benar. Pertanyaan saya sederhana, mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo loh. Pertanyaanku gampang, mandi sama wudhu bersihan mana? Bro kan, segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu, banyak kan yang kagak jawab jadi aman. Aku jawab mandi wudhu lagi, diem ya. Saudara Bapak Ibu kan gampang banget, kalau mandi semuanya dicuci. Pakai sabun, digosok-gosok. Lah kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi, berarti bersih mana? Mandi lah susah amat sih dulu. Berarti mandi sama wudhu bersih ya? Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Lah kalau itu bersih mana? Keder kan? Mohon maaf, makanya kata orang di luar Islam, orang Islam bego. Lah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi, lah bersih. Kenapa? Karena kita yang ngerjain belum tahu. Sebab apa? Sebab banyak yang kita tahu tapi nggak paham. Banyak yang kita tahu nggak paham. Ayo kita coba. Kita kalau lagi mau makan baca doa nggak? Ya. Mau makan? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Oke, itu doa apa tuh? Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Ya. Apa doanya? Allahumma yang suruh robah barik lana jadilah kasutus ya? Ayo. Pernah belajar gini, doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Ada kalimat di luar bulan puasa? Yang suruh merubah siapa? Katanya bulan puasa, bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa apa buang? Nah berbuat. Ini karena kita tahu tapi nggak paham. Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Siapa yang ngajarin? Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum dia tetap balik lana, jangan dirombak. Beduk, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Batalin minum, udah minum baru lakasumtu. Ini mau minum belum, makan belum, air masih di meja udah lakasumtu. Wa ala rizkika aftartu, atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum minum. Sahabat semua telah hilang sirna hauzan, hilang dari mana? Lu minum juga belum. Kenapa? Kita banyak tahu tapi nggak paham. Termasuk wudhu. Wudhu sama mandi jelas bersihan mandi. Lah kenapa kalau habis mandi nggak boleh sholat? Kan kerjaan sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka, mandi cuci tangan, mandi cuci. Lah kenapa kalau langsung? Awas, ada kaidah usul. Apa kaidahnya? Apabila dua pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya nggak mungkin diulang. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa. Wudhu ada, Allahumma bayyin wajhi bidurika yawma tubayyin wujuha awliyaka wa la tusawwitni bi zulumatika kama tusawwitu wujuha ilaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa. Wudhu ada, Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaba yasira. Mandi cuci kaki nggak pakai doa. Wudhu adalah masabit kadamaya ala siratil mustaqim. Kesimpulan, siapa yang wudhu basuh muka nggak pakai doa berarti bukan wudhu, cuci muka, mendingan mandi. Saya kagak yakin segini banyaknya hafal doa wudhu, kagak yakin. Udah buka keran di dalam cuci tangan itu mah bukannya wudhu. Kenapa? Karena kita tahu tapi nggak paham. Banyak hal-hal sebenarnya ini. Padahal sudah tahu kita. Man hadara fi majlisil ilmi maka annama salatu wa fi salati sunnah. Kata Nabi, siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ibu-ibu pernah bu? Bola-bola 1000 rakaat. Terawih aja 20 rakaat pakai ganti jadwal imam. Biasa sekarang akan lama pindah begitu. Tapi duduk di majelis ilmu meskipun itu baru duduknya, belum dapat ilmunya, belum jalannya. Makanya beruntung orang yang ngaji, makin banyak melangkah, makin banyak pahala. Lihat dalam surat Yasin yang sering kita baca. Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Aku yang menghidupkan orang yang meninggal dan aku yang mencatat seluruh kejadian kalian wa asarahum dan bekas-bekasnya. Makanya untung orang yang ngaji, makin banyak melangkah, makin banyak pahala. Yang paling rugi siapa? Tukang joget. Kenapa? Paling banyak melangkah joget. Coba kalau satu lagu mundur maju, belum ditir gimana gitu? Kata tukang joget, mohon maaf Ustaz, saya waktu joget dosa saya nggak ketahuan. Gak mau begini. Kebetulan jalan setapak, yang jalan rame-rame, lempeng ke tubuh bekas saya nggak kelihatan. Habis joget hujan gede ke bawah air, kan masih hilang. Jadi dosa saya hilang. Jangan aman. Allah tahu. Dari mana? Dari surat Yasin 3. Jadi kita lihat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Awas kata Allah, tangan bakalan ngomong, kaki bakalan jadi saksi. Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Di dunia tangan bisa ngomong nggak? Bisa. Saya bilang kagak bisa. Orang ganggu ngomongnya pakai tangan. Ayo lo. Di dunia aja tangan bisa ngomong, apalagi di sono. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, kaki bakalan jadi saksi. Jangankan di akhirat, di dunia aja kaki jadi saksi, apalagi di akhirat. Mana buktinya? Ada 4 yang Allah ciptakan di dunia ini serupa tapi nggak sama. Mirip sama nggak? Ada 4. 1 wajah. Ini muka kita kayak sama nggak? Mirip ada, betul? Sama enggak? 2 sidik jari nih. Biar kata yang kelihatan melingkar kita, KTP kita semua kayak ini. Garing sama. Benar. Ketiga suara garing sama. Mirip. Suaranya mirip Haji Oma. Mirip. Suaranya mirip Ejidudin Elizabeth. Mirip, gak sama. Benar. Makanya karena suara Allah bedain, ada hukum dalam sholat berjamaah. Terutama orang laki. Kalau masbuk hukumnya makruh, takbirnya kencang karena enggak orang. Jadi kalau kita jamaah, imam udah baca Fatihah, takbirnya pelan aja Pak. Allah. Jangan kencang. Imam udah baca Fatihah baru nyampe. Allahu Akbar. Kata yang tempat Budi baru nyampe, kata ketahuan. Suara lu. Mengganggu lu. Yang keempat yang Allah ciptakan gak ada yang sama apa? Bau kaki. Ternyata kaki kita baunya ada yang sama. Nggak percaya? Mau buktiin? Ustaz apa iya? Iya. Buktinya gimana? Gampang kalau mau buktiin. Gimana? Nah, rumah ada kemalingan. Polisi bawa anjing pelacak. Yang dicium anjing apa? Baunya. Bekas kaki kan, bau kaki kan? Coba kalau di kampung itu ada 3 orang yang baunya sama, lah keder anjingnya. Bener, artinya kaki nggak ada yang sama baunya. Maksudnya apa? Kayak tadi, lu biar jalan lepek di tubuh-tubuh ke bawah air, tetap Allah tahu. Kemaksiatan kita, ibadah kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin pasti dicatat. Oh, kenapa? Ibadah tanpa ilmu ditolak, kagak diterima. Benar. Kita mau banyak Pak. Contoh yang gampang ini lah. Rukun sholat 13. Rukun sholat yang 13 terbagi 3. Ada namanya rukun qauli, ucapan. Apa itu rukun qauli? Di antaranya takbiratul ihram. Awas. Takbir itu rukun qauli, harus mulutnya bergerak, ada suara. Kalau mulut lu kagak bergerak, gak ada suaranya, itu bukan qauli, namanya qalbi. Takbir banyak yang ini. Kayaknya musuh banget. Padahal salah. Kenapa? Perasaan dia benar. Karena ibadah ke sembarang kan harus ada ilmunya. Banyak yang kita tahu, bahkan kita paham. Nah oleh karena itu Pak, maka kembali saudara, ibadah harus pakai ilmu. Ustaz, saya kan umur udah tua, ngapal ada tumpul, khawatir umur nyampe, ibadah masih banyak yang kurang-kurang. Terus
Dengan keterbatasan bagaimana supaya ibadah saya sempurna? Gampang. Ilmu dikit, pahala banyak pol, gampang. Caranya sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang kan? Yang atasnya kan bungas, cakep-cakep bener. Yang bawah ada yang buntet, ada yang busuk. Karena borongan yang atas harganya 100, busuk ngikut 100 borongan. Coba pisahin, busuk agak laku bener. Kita baca Fatihah salah, tapi jamaah tetap cepet. Lah baca Fatihah salah, bairi makan tupi. Fatihah makan tupi. Tapi dia pintar sholat jamaah. Diri juga paling belakang. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Malaikat Raqib nanya mati tip jam berapa nggak cepet. Makan tupi, borongan. Biar makan tupi juga borongan cepet. Nah ini bagaimana pada cepet? Udah Fatihah salah, sholat sendirian, surah agak pernah ganti, apa di manual nama puluh. Johorin nanti aku asal sampai subuh binatang aku. Nginep rumah mertua membaca buku pendekan, malu kali. Ganti kuliah ender. Nggak ketemu ujung. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana wala lagi. Kagak ketemu juga. Mertuanya lewat lah, mantu gua keder. Lagi wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian dari teriak dari jauh, lakum. Begitu mertuanya teriak lakum, ingat ya, wah bener lakum dinukum waladolina. Makanya sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri ya. Terutama ibu-ibu yang rajin ngaji, ya Bu ya. Karena perempuan itu paling bangga adanya maulid. Kalau nggak ada maulid, perempuan nggak ada harganya, betul. Wah, ada dulu perempuan mah hina, jarang dagangan, bener. Hina sampai zamannya aja mana bener itu? Jahiliyah, apa sih jahiliyah? Coba bilang orang Arab dong. Penemu kapal laut pertama orang Arab, penemu ilmu perbintangan pertama orang Arab, pembuat patung besar-besar namanya Sphinx pertama kali orang Arab. Lah kenapa dibilang bodoh? Ternyata orang itu dibodoh bukan karena teknologi. Apa? Orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan, itu kan? Setiap bayi lahir perempuan langsung dibunuh. Dia gak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Padahal bininya ya bego namanya. Segitu doang begonya. Segitu doang begonya. Coba kalau Nabi kagak lahir semua bayi perempuan dibunuh, habis udah kagak berantem. Kira-kira ada kita nggak sekarang? Ya kagak, kalau laki semua mau beranak dari mana? Masa keluar dari bunuhan? Makanya alhamdulillah, begitu ada Nabi perempuan diangkat. Bukan hanya Nabi yang angkat derajat wanita. Wah sekarang macam negara aja ngangkat derajat perempuan. Mana buktinya? Pusat sebuah kota apa namanya? Ibu kota. Ada bapak kota? Ya ada. 22 Desember hari apa? Ada hari bapak? Agak ada. Di jempol alias ibu jari. Ada bapak jari? Agak ada. Nabi apalagi? Apa kata Nabi? Al-jannatu tahta aqdamil ummahakum. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, luar biasa. Surga di kaki? Surga di kaki? Bu, boleh saya nanya Bu? Bu.